Hai semuanya. Kalian yang lagi scroll video ini, saya curiga sih. Kalian pasti salah satu makhluk yang juga suka ngilang misterius di toilet. Ngaku deh, katanya cuma mau mandi 5 menit, tapi keluarnya 2 jam kemudian. Kadang malah pas keluar, muka nggak basah, rambut tetap kering, kayak abis ritual dalam dimensi lain. Ayo, siapa nih yang relate? Jujur aja, saya juga pernah kok kayak gitu. Dan makin saya pikirin, toilet itu bukan cuma tempat buang air atau mandi bro. Itu markas rahasia, base camp, zona aman. Tempat paling sakral buat dua aktivitas yang cowok banget. Scroll TikTok tanpa jeda sama overthinking tanpa akhir. Di sana, kalian bebas dari omelan, bebas dari kerjaan, bebas dari semua ekspektasi dunia luar. Kayak ada suara di kepala yang bilang, "Bro, di sini lo aman, nggak ada yang ganggu, santuy dulu." Makanya, banyak cowok nggak sadar sebenarnya di toilet itu mereka lagi kabur dari realitas, dari tekanan, dari pikiran yang bikin pusing. Bukan soal malas atau mager, tapi karena otak mereka tuh kayak komputer yang kebanyakan tab. Butuh restart, butuh jeda, butuh diem. Kadang malah scrolling di toilet itu jadi semacam ritual, semacam terapi murah meriah yang sebenarnya nyelamatin mental biar nggak meledak. Biasanya, sambil duduk di kloset, otak mulai putar ulang hidup. Dari masalah kerjaan, mantan yang ghosting, sampai pertanyaan eksistensial kayak, kenapa ya hidup gue gini-gini aja? Atau, gue udah umur segini, tapi kok masih stuck? Itu semua muncul pas lagi sendirian di toilet. Tempat paling privat, tapi juga tempat paling berisik. Bukan suara orang lain, tapi suara pikiran sendiri. Kadang overthinking itu bikin kita ngerasa beban hidup berat banget. Padahal, seringkali yang bikin berat tuh bukan masalahnya, tapi cara kita mikirinnya yang berlebihan. Nah, yang paling lucu, kadang kalian diam di toilet, itu bukan malas. Tapi sebenarnya kalian lagi nyari space buat nenangin diri. Kalian tuh sabar nunggu mood balik, sabar nunggu otak berhenti muter-muter kayak Google Maps yang sinyalnya hilang. Dan tahu nggak? Itu bukti bahwa sabar itu bukan buat pecundang. Justru itu mentalitas cowok kuat. Cowok yang ngerti hidup itu bukan sprint, tapi maraton. Kadang butuh slow down biar bisa fokus lagi. Jadi jangan keburu nyalahin diri sendiri cuman karena kalian butuh waktu sendiri di toilet atau butuh waktu buat mikir lebih lama. Itu bagian dari proses. Dan ngomong-ngomong soal sabar, kalian pernah gak sih ngerasa jadi cowok tuh kayak dituntut buat selalu kuat, selalu tahan banting, selalu siap siaga? Dari kecil udah didoktrin, cowok itu gak boleh nangis, cowok harus tegar. Nah, lama-lama standar ini numpuk, jadi tekanan di kepala. Nggak ada yang ngajarin gimana cara cowok itu ngelola emosi, jadi ya wajar aja kalau akhirnya toilet jadi zona aman buat cowok. Banyak cowok yang kelihatan diem, cuek, seolah nggak mikirin apa-apa. Padahal di dalam kepala, pikirannya muter kayak roda Ferris di pasar malam. Diam di toilet itu jadi kayak escape room pribadi. Gak heran kan, kenapa bisa betah 2 jam di sana? Karena di luar toilet, hidupnya kayak penuh deadline, tuntutan, standar, dan tekanan. Di toilet, semua itu berhenti sebentar. Tapi sabar di sini bukan berarti pasrah, bukan berarti kalian diem aja nerima nasib. Sabar itu skill bro. Dan skill ini gak ada yang ngajarin di sekolah. Gak ada guru yang bilang, hari ini kita belajar gimana cara sabar menghadapi hidup. Padahal sabar itu bukan cuma soal nahan emosi, tapi tentang nahan diri biar nggak ambil keputusan bodoh waktu lagi emosi. Sabar itu tentang belajar ngenalin diri, ngerti kapan harus bertindak, kapan harus diem, kapan harus ngomong, dan kapan harus lepasin sesuatu. Kadang cowok susah banget sabar karena dari kecil diajarin buat cepet-cepet, buat kompetitif. Siapa yang paling kuat, paling cepet, paling keren.
Akhirnya mental kita keset buat pengen semua serba instan. Padahal kenyataannya hidup nggak gitu. Hidup nggak bisa dipaksa selesai dalam sehari. Masalah nggak bisa kelar cuma karena kita ngotot pengen selesai. Dan disinilah sabar jadi mentalitas yang penting. Sabar itu bukan berarti lambat, tapi tahu kapan waktunya gas, kapan waktunya rem, dan kapan waktunya diem. Kalau kalian terus ngebut, terus ngejar, tanpa jeda, kalian bakal capek sendiri. Dan pas capek, malah jadi nyalahin hidup. Nyalahin diri sendiri, nyalahin semua orang. Padahal solusinya simple. Kasih diri kalian ruang buat nafas, buat slow down, buat dengerin suara hati kalian sendiri. Makanya saya bilang, toilet itu tempat meditasi paling underrated buat cowok. Di sana kalian gak cuma buang air, tapi buang beban. Buang overthinking, buang toxic mindset. Dan pas keluar dari toilet, harapannya sih pikiran kalian udah lebih ringan, lebih waras, lebih siap buat ngadepin realitas lagi. Tapi jangan salah, overthinking juga ada gunanya kok. Overthinking itu kayak alarm, sinyal dari otak kalian yang bilang, bro, hidup lo lagi gak seimbang nih. Daripada dilawan, mending diajak ngobrol. Coba deh kalian tanya ke diri kalian sendiri waktu lagi stuck di toilet. Yang bikin gue cemas apa sih? Emang bener separah itu? Bisa diselesain gak? Dan anehnya, setelah ngobrol jujur sama diri sendiri, overthinking itu pelan-pelan reda. Kayak kabut yang mulai menyingkir waktu matahari nongol. Jadi bukan masalah gak boleh mikir, tapi belajarnya itu, mindful thinking. Biar pikiran kalian jalan di jalur yang jelas, bukan muter-muter di jalan buntu. Nah, balik lagi nih, ke misteri cowok mandi 5 menit, tapi bablas 2 jam di toilet. Kadang bukan air yang bikin lama, tapi pikiran. Kadang bukan sabun yang bikin betah, tapi rasa aman dari gangguan dunia luar. Di balik pintu kamar mandi itu, kalian bisa jadi siapa aja. Mau jadi anak kecil yang pengen istirahat dari dunia? Boleh. Mau jadi pebisnis yang lagi riset strategi hidup? Juga bisa. Dan yang paling penting, kalian jadi diri kalian sendiri tanpa topeng, tanpa harus pura-pura kuat. Toilet bisa jadi refleksi kecil tentang hidup. Kadang kita buru-buru, kadang kelamaan, kadang stuck di tempat yang sama. Tapi yang jelas, hidup gak pernah minta kalian ngebut terus. Hidup minta kalian stabil. Gak semua hal harus diselesain dalam sehari. Gak semua hal harus dimenangkan dalam satu pertandingan. Mentalitas cowok kuat itu bukan yang gak pernah overthinking. Bukan yang gak pernah istirahat. Tapi yang tahu kapan harus ngegas, kapan harus rem, kapan harus diam sebentar, dan kapan harus ngambil keputusan. Jadi, buat kalian yang lagi dengerin ini sambil duduk manis di toilet, atau mungkin sambil scroll TikTok di kamar, saya cuma mau bilang, itu wajar. Semua cowok ngalamin fase ini. Nggak perlu ngerasa bersalah. Tapi jangan kelamaan juga. Hidup kalian nggak akan berubah cuma dari scroll-scroll, tapi dari keputusan kecil buat mulai bergerak, sekecil apapun itu. Kalau kalian nunggu motivasi datang baru mau action, percaya deh, motivasi itu kadang kayak sinyal wifi di kosan. Muncul, hilang. Muncul, hilang. Jadi lebih baik kalian mulai dulu, biarpun pelan. Next time kalian ngilang di toilet berjam-jam, coba deh jujur ke diri sendiri. Kira-kira gue lagi kabur dari apa sih? Lagi capek soal apa? Dan habis itu, kasih ruang buat diri kalian sendiri. Santai, tarik napas, atur ulang. Baru jalan lagi, pelan-pelan. Karena hidup itu bukan kompetisi siapa yang paling cepat. Hidup itu tentang bertahan dan terus melangkah, satu langkah tiap harinya. Toilet bisa jadi tempat awal kalian buat nyusun ulang mentalitas, tapi keluar dari sana, bawa tekad yang beda. Pertanyaannya, terus, kalian mau nunggu sampai kapan?